Kepada yang terhormat, seluruh warga Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Halmahera Maluku Utara. Dengan segala hormat, saya Anissa Madaniah memberitakan tentang tambang emas yang ada di Halmahera. Pemberitahuan ini sengaja saya menggunakan bahasa Indonesia dan tiada satupun kata-kata intelek agar seluruh lapisan masyarakat bisa memahami semua apa yang saya tuliskan. Perlu kalian ketahui bahwa tambang emas yang paling terbesar di seluruh Indonesia tempatnya bukan di Papua, tapi tempatnya berada di Halmahera Maluku Utara. Tambang emas itu milik negara kita. Artinya, emas itu hanya milik negara. Bukan berarti tambang itu milik pemerintah setempat atau bukan milik pribadi pemerintah pusat. Kini tambang emas itu telah diberikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi kepada pengusaha asing yang berasal dari negara Cina dengan dana investasi sebesar 70 triliun 200 miliar rupiah pada tanggal 3 Juli 2017. Selama ini, alasan mereka bahwa tambang-tambang itu hanya untuk kesejahteraan rakyat, tapi kata-kata itu adalah pembodohan atau kata-kata bohong. Sudah berapa banyak tambang-tambang milik negara kita telah dibelikan oleh pemerintah kepada pihak asing. Harusnya seluruh rakyat Indonesia telah menjadi milioner, yang sekolah digaji, yang berobat ke rumah sakit pasti gratis karena setiap jiwa telah menjadi milioner. Tapi, apa yang kita dapat dari hasil tambang-tambang itu? Justru tambang itu habis, dan uangnya bahkan tiada. Malahan, rakyat Indonesia semakin miskin saja. Para pemimpin Indonesia, semuanya orang-orang buangan. Mereka hanya tumpukan-tumpukan sampah tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka menjadi manifest atau pencari jabatan di negeri ini dengan jalan sogok dan suap. Manifest ini menghalalkan segala cara untuk memperoleh jabatan. Ada menggunakan sistem suap, mengelabui rakyat dengan berkampanye dan saling menjatuhkan saingan-saingannya di saat kampanye. Mereka ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi mereka ini para pelanggar firman-firman yang telah dibuat oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan, mereka-mereka ini tidak menguasai ilmu pengetahuan dasar dan mirisnya adalah gelar mereka dapat dari hasil membeli atau menebus di sebuah universitas. Sehingga mereka membuat kerusakan pada negeri ini. Bahkan, mereka pun sangat berani merusak bumi ini. Maluku Utara adalah provinsi yang paling terkaya di bumi pertiwi ini. Akan tetapi, warganya dimiskinkan secara sengaja. Wahai saudaraku, ketahuilah oleh dirimu bahwa Maluku Utara adalah provinsi termiskin se-Indonesia. Karena pemerintah pusat dan gubernur daripada serta wali kota Maluku Utara yang sengaja memiskinkan warga di sana. Karena Halmahera mengandung batu bara, nikel, tembaga, biji besi, gas, minyak, emas, dan lain-lain. Tambang emas di Halmahera potensinya lebih dari 5 kali lipat dari tambang emas yang ada di Papua milik Freeport. Tambang emas di Halmahera dirampok secara legal melalui pemerintah pusat, dan tambang itu dirampok oleh PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Sanatova. Lokasi tambang tersebut di kota Tidore dikuasai oleh PT Satanova di Kecamatan Obat Tengah dan diberi jatah eksploitasi seluas 9.000 hektar. Dan potensi emas nggak bisa ditebak karena emas betat itu sangatlah banyak jumlahnya. Di bagian selatan Gosowong, Maluku Utara, dikelola oleh PT Nusantara Nusa Halmahera Mineral. Pada tahun 2016, mereka berhasil mengantongi emas seberat 10 ton. Di Pulau Bacan, di Obi dan di Kayoa. Ketiga lokasi ini, pasca pelantikan Gubernur DKI dan pasca pelantikan Gubernur Maluku, akan diberikan secara lelang pada pengusaha yang bermodal sangat besar. Ketiga lokasi ini belum dikelola, lokasi ini berpotensi logam emas yang sangat melimpah ruah. Jika hasil tambang emas itu dibagikan kepada seluruh rakyat Maluku, maka provinsi akan menjadi nomor 1 terkaya di seluruh dunia. Tambang emas ini rencananya pasca pelantikan gubernur akan dilelang kepada pihak asing. Siapapun keluar sebagai lelang maka dialah yang menjadi si penguasa tambang itu. Presiden, Wapres, Menteri, KPK, BIN, MPR, DPR, Gubernur hanya mampu menghabiskan seluruh tambang-tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI. Entah itu tambang yang berada di laut maupun yang ada di daratan, semuanya diserahkan kepada negara luar. Sebab
Mereka tidak mampu mengelola, tidak mampu mensejahterakan rakyat, karena mereka bukanlah para pemimpin, tapi mereka hanya mampu mensejahterakan dirinya dan keluarga, partainya, dan pengusaha asing karena mereka adalah para pengkhianat negara dan mereka adalah perampok yang sesungguhnya. Wahai saudaraku, apabila Presiden Republik Indonesia dan rombongannya mengunjungi provinsimu, itu tandanya sumber daya alam yang ada di sana akan segera dirampok